Tahukah Anda, apa dosa pertama yang dilakukan makhluk Allah di langit? Bukan zina, bukan membunuh, bukan mencuri. Dosa itu adalah kalimat sederhana, "Aku lebih baik darinya." Imam Ibnu Rajab dalam Jami' al-Ulum wal Hikam berkata, sombong atau al-kibr adalah penyakit hati yang paling tersembunyi dan yang paling sulit disadari pelakunya. Mungkin kita berpikir, saya orang biasa, saya tidak sombong. Tapi tunggu dulu, bagaimana jika sombong itu bukan hanya tentang memamerkan harta atau jabatan? Bagaimana jika sombong itu justru muncul saat kita sedang sholat malam, saat kita sedang menuntut ilmu, atau bahkan saat kita merasa diri kita paling rendah hati? Mari kita bedah anatomi sombong berdasarkan kitab-kitab Ihya Ulumuddin, Madarij As-Salikin, dan tafsir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tonton sampai akhir, karena ciri terakhir mungkin adalah yang paling sering kita rasakan tanpa sadar. Apa sebenarnya definisi sombong? Apakah berjalan dengan dada membusung? Definisi paling akurat datang langsung dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ada dua arus energi gelap di sini. Batar al-haq, hati yang keras menolak nasihat atau kebenaran. Ghamtun nas, memandang orang lain lebih rendah, sekecil apapun pandangan itu. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyelam lebih dalam. Beliau menjelaskan bahwa sombong adalah memandang diri di atas orang lain dalam sifat yang sebenarnya hanya milik Allah. Bayangkan ini. Dalam sebuah hadis qudsi yang masyhur, Allah berfirman, An Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jal, al-kibriya'u ridai, wal 'azamatu izari, faman naza'ani fi wahidin minhuma, qadhaftuhu finnar. Keagungan, al-'azamah, adalah kainku, dan kesombongan, al-kibriya, adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. HR Muslim dan Abu Daud. Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya, sombong adalah pakaian Tuhan. Jika kita sebagai hamba yang tercipta dari tanah dan air hina mencoba memakainya, kita sedang menantang pemilik semesta. Kita sedang memasuki wilayah terlarang. Inilah bagian yang paling menakutkan bagi para salik, pencari Tuhan. Sombong bukan hanya milik Fir'aun. Sombong seringkali menyelinap di sajadah para ahli ibadah. Imam Al-Harawi menyebutnya sebagai cabang pertama iblis. Kapan ia muncul? Perhatikan hati Anda baik-baik. Menurut Ibn Qayyim dan Al-Ghazali, benih sombong itu ada ketika saat Anda dipuji, hati Anda merasa hangat dan berbunga-bunga. Saat Anda tidak dihormati, hati Anda terluka, merasa seharusnya saya tidak diperlakukan begini. Imam Al-Ghazali menyebut ini sense of entitlement, merasa berhak diistimewakan. Saat melihat pendosa, terlintas di hati, alhamdulillah, aku lebih suci, dia ahli maksiat. Saat berdiskusi, Anda tidak rela jika pendapat lawan bicara Anda yang benar. Anda ingin menang. Bahkan, ada yang lebih halus lagi, yakni sombong spiritual, al-kibr ad-dini. Pernahkah terlintas bisikan ini? Ibadahku lebih lurus, pemahamanku lebih murni, aku lebih dekat dengan Allah karena aku sering tahajud. Hati-hati, Imam Ibnu Rajab memperingatkan, mengira kelebihan itu berasal dari dirimu, bukan hadiah dari Allah, adalah bibit kesombongan. Meskipun tidak diucapkan lisan, Allah mendengar teriakannya di dalam dada. Lantas, jika sombong begitu halus dan berbahaya, apakah kita semua celaka? Jangan putus asa. Justru disinilah letak kuncinya. Para ulama Ahlus Sunnah memberikan kaidah emas. Siapa yang merasa dirinya sombong dan takut akan hal itu, maka itu adalah tanda iman. Karena orang yang benar-benar sombong, tidak akan pernah sadar dirinya sombong. Rasa takut Anda adalah sinyal bahwa Allah sedang membersihkan hati Anda. Lalu apa obatnya? Obatnya adalah syuhud al-minnah, menyaksikan karunia. Sadari bahwa sujud Anda adalah izin dari Allah. Ilmu Anda adalah titipan Allah. Kesabaran Anda adalah pertolongan Allah. Jika semua adalah miliknya, apa yang tersisa untuk kita sombongkan? Kembalikan jubah itu kepada pemiliknya. Jadilah hamba yang merasa nol, karena ketika Anda merasa kerdil di hadapan Allah, saat itulah Allah akan mengangkat derajat Anda. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan. HR Muslim. Semoga Allah menyelamatkan hati kita dari api yang tak terlihat ini. Wallahu a'lam bissawabi.
share video ini jika bermanfaat untuk muhasabah diri.